Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masuk bab pentingnya menghormati ilmu dan ahli ilmu. Pentingnya menghormati ilmu dan guru. Pada halaman 31, 32, 31. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadi al-Imam Fakhruddin al-Arsabandi kana ra'isal a'immah fi Marwin wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Wa kana yaqulu innama wajadtu bihadzal maqsad bi khidmatil ustad. Fa ini kuntu akhdamu al-ustad al-qadi al-Imam Aba Yazid al-Dabusi wa kuntu akhdamu wa akbahu ta'amahu 30 sanatan wal aqulu minhu syai'an. Jadi Al-Qadi Al-Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, dia adalah seorang imam di Marwi. Jadi di mana ini? Marwu adalah kota yang paling terkenal di Khurasan, di daerah Rusia sana, yang sangat dihormati oleh para pejabat negara. Dia berkata, aku mendapatkan kedudukan seperti ini karena aku melayani guruku. Aku melayani guruku Al-Qadi Al-Imam Abu Yazid Ad-Dabusi. Aku melayaninya dan memasakkan makanan untuknya selama 30 tahun tanpa sedikit pun aku makan darinya. Jadi menghormati seorang gurunya, menghormati ahli ilmunya, dia rela memasakkan gurunya selama 30 tahun tanpa dia makan sedikit pun dari makanan. Jadi ada cerita ini, ada seorang ulama namanya Maulana Thoriq Jamil. Maulana Thoriq Jamil namanya. Waktu di zaman penjajahan Inggris, waktu itu gula itu sangat langka. Orang yang makan menggunakan gula itu orang-orang kaya saja. Jadi kalau di sana tuh dia belajar di madrasah tuh, kalau dia belajar biasa itu ditaruh tehnya itu, setiap guru kalau ngajar ada teh. Biasanya tehnya nggak manis, tehnya itu pahit, tawar lah, teh tawar. Maka suatu hari, itu masih di penjajahan Inggris ya, gula itu mahal dulu, gula susah. Di penjajahan Inggris, ketika gurunya Maulana Thoriq Jamil ini sedang mengajar, Maulana Thoriq Jamil dapat paket ya dari orang tuanya. Dia sedang lagi di madrasah, dapat paket isinya ada gula. Gulanya itu cuman 2 sendok dikasih orang tuanya. Cuman 2 sendok. Akhirnya gurunya itu ngajar. Selesai gurunya ngajar, dia tengok di situ ada teh di depan meja dia minum. Dia kaget, dia merasakan tehnya itu manis. Maka kata gurunya, selama saya hidup, saya baru kali ini minum ada teh rasanya manis. Kata gurunya. Itu memang gula lagi susah seperti itu. Maka kata gurunya, ya Allah, dengan siapa yang memaniskan teh ini, ya Allah, maka maniskanlah lisan dia. Maniskanlah lidah dia. Maka semenjak itu, Maulana Thoriq Jamil, kalau dia ceramah, kalau dia khutbah, itu lidahnya manis, orang tersihir. Maka ketika itu dia ceramah dipanggil satu kerajaan, satu negara. Dia ceramah tentang kematian, maka datang banyak ambulan datang. Dia cerita tentang surga, maka banyak orang mandi junub. Begitu manis lidahnya Maulana Thoriq Jamil. Sampai-sampai presiden itu bilang, Maulana Thoriq Jamil, Syekh Maulana Thoriq Jamil sampai sekarang tidak boleh lagi ceramah di depan umum. Saking begitu menyihir omongan dia.
Kalian kalau nggak percaya, sekarang orangnya masih hidup. Nah, itu kalian nonton di YouTube Maulana Thorik Jamil. Itu yang nonton itu jutaan orang. Jutaan orang. Maulana Thorik Jamil. Kalau nggak ngerti, kita nggak ngerti. Tapi itu bahasa, dia pakainya bahasa Parsi, kadang bahasa Urdu. Di YouTube itu sampai jutaan orang. Maka kata presidennya itu, sampai sekarang Maulana Thorik Jamil tidak boleh ceramah di depan umum. Itu kenapa? Karena dia ada berkah memuliakan guru. Dapat doa baik dari seorang guru. Ada juga cerita. Namanya Syekh Junaid Jamsid. Syekh Junaid Jamsid. Dia ini dulunya seorang preman di pasar. Seorang preman di pasar, namanya Syekh Junaid Jamsid. Masya Allah. Ini orang Pakistan juga. Maka ketika dia mau belajar sama gurunya, ini cerita seorang tuh sukses gara-gara taat sama. Ketika pasar, dia mendadak dirinya itu mau tobat, dia mau hijrah, dia mau tobat. Maka ketika itu dia hendak, aku nih mau tobat, aku mau pergi belajar agama, aku udah bosan dengan kehidupan dunia yang hidup pikuk ini nggak jelas kemana ya. Akhirnya dia datangi madrasah, namanya Madrasah Raiwin. Madrasah Raiwin. Datangi madrasah, ketemu gurunya, ketemu Syekh. Namanya Syekh Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Syekh, saya ini mantan preman pasar katanya. Hari-hari saya itu di pasar nyuri aja kerjaannya, malakin orang. Saya ini mau tobat, saya mau belajar agama, fokus belajar agama. Kata Syekh Junaid Jamsid sama Syekh Sulaiman. Apa kata Syekh Sulaiman? Aku melihat mukamu seperti muka binatang. Maka aku sarankan dengan sudah bersih. Jadi disuruh gurunya mau belajar malah disuruh bersihkan WC. Dia taat. Baik. Bersihkan WC. Besoknya datang lagi. Suaranya kekecilan katanya. Hah? Besoknya datang lagi dia Syekh Junaid Jamsid nih. Ya Syekh, saya mau belajar. Kata Syekh Sulaiman, namanya seorang ulama aja, jadi pandangan tuh kelihatan ya, apalagi kalau waliullah nggak pernah tengok maksiat, jadi nengok orang tuh baik buruknya tuh tahu. Kata Syekh Sulaiman, aku masih melihat kamu seperti binatang kamu. Kamu bersihkan WC dulu kan. Setahun bersihkan WC. Tahun nggak belajar, cuma bersihkan WC. Tahun kedua, datang lagi dia sama Syekh Sulaiman. Ya Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau belajar agama. Belum bisa kamu mesti bersihkan WC. 2 tahun bersihkan WC. Tahun berikutnya datang lagi. Berapa tahun? Sampai 16 tahun bersihkan WC. Bayangin. Syekh Junaid Jamsid mau belajar agama, malah disuruh gurunya 16 tahun bersihkan WC. Ini kisah nyata. Suatu hari terakhir dia ini bersihkan WC orang belajar, bersihkan WC. Maka suatu hari dia mau bersihkan WC, sikatnya tuh nggak ada, sikat bersihkan WC tuh nggak ada. Dia bingung, sikatnya kok hilang, bersihkan WC. Akhirnya dia bersihkan WC-nya dengan jenggotnya sendiri. Saking tawadhu'nya beliau, bersihkan WC dengan jenggotnya sendiri. Pas selesai bersihkan WC dengan jenggotnya, dia datang ke hadapan Syekh Sulaiman. Maka Syekh Sulaiman langsung berdiri. Masya Allah, aku melihatmu bagaikan malaikat-malaikat datang menghampiriku. Sekarang duduklah mengaji sama saya. Ngaji setahun, kata Sulaiman, kamu pulang, kamu sudah bisa berguna untuk. Maka dia sampai pulang, Allah buka semua ilmu-ilmunya, Allah berikan dia langsung ilmu-ilmu yang tak pernah dia pelajari. Hingga suatu ketika Syekh Junaid Jamsid dipanggil sama pemerintah. Dipanggil. Kata pemerintah, aku dengar suaramu bagus. Iya, besok kamu Ramadan imam. Ya, padahal Syekh Junaid Jamsid
selama belajar itu 16 tahun disuruh bersihkan WC, nggak pernah ngafal Quran, nggak pernah ngaji, masih ngajinya masih Iqra, setahun disuruh pulang. Akhirnya takut dia. Ya Allah, bagaimana ini Allah? Akhirnya pagi dia ngafal Quran 1 juz, dia baca Quran, malamnya dia hafal, dia imam 1 juz. Hari kedua dia baca Quran, langsung hafal, langsung imam dan malam itu. Di waktu itu masih pemerintahan kerajaannya. Maka 1 bulan dia baca Quran, langsung khatam Al-Quran. Allah buka pikiran-pikiran dia. Kenapa? Karena taat dengan guru, karena belajar tawadhu. Kita nggak tahu ilmu yang al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu nur Allah kuasa. Menentukan siapa saja yang Allah cocok nih. Oh, ini tidak cocok. Allah kuasa menentukan orang sukses dunia. Wa kana Syekh Al-Imam Al-Jala Syamsullah kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura. Ayyaman li haditsatin waqa'a wa qad zarahu talamizuhu khairu Syekh Al-Imam Syamsullah imma Al-Qadi Bakr bin Muhammad Al-Zaranjari rahimahullah. Faqala lahu hina laqiyahu limadza lam tazurni qala kuntu mashghulan bi khidmatil walidah. Qala turzaqul umrah la turzaqu rawnaqad darsi wa kana dzalik fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yantadim lahu darsu. Suatu saat Asy-Syaikh Al-Imam Al-Halwani rahmatullah alaih pergi ke Bukhara. Bukhara suatu kampung di sebuah desa di daerah Rusia dan tinggal di sebuah desa selama beberapa hari karena ada suatu masalah yang dia hadapi. Para muridnya mengunjunginya kecuali Syekh Al-Imam Al-Qadir Bakar bin Muhammad Az-Zaranjari. Ketika bertemu, Al-Halwani berkata kepada Bakar, "Mengapa engkau tidak mengunjungiku?" Dia menjawab, "Aku sedang sibuk merawat ibuku." Al-Halwani berkata, "Semoga engkau diberi umur panjang, tetapi tidak akan diberi ketenangan dalam belajar." Dan demikianlah yang terjadi. Al-Qadi Bakar menghabiskan waktunya untuk tinggal di desa dan bisa teratur dan tidak bisa teratur dalam menuntut ilmu. Ya, jadi ada cerita seseorang itu lebih mementingkan mana ketika seorang guru menyampaikan betapa pentingnya ini sama pentingnya orang tua. Sebenarnya ini bisa ditolak ukurkan yang lebih penting. Ketika lagi belajar, ketika orang tua sakit, mana yang lebih penting yang kita dahulukan. Kalau kata guru kita, pulanglah, rawatlah orang tuamu. Maka pergilah kita rawat orang tua kita. Sampai begitu adab kita kepada guru kita. Bahkan dalam kitab ini mengatakan, kalau guru bilang kamu belajar saja di sini, belajarnya kamu membahagiakan orang tuamu, maka belajarlah kita. Suatu hari Imam Syafi'i selesai belajar dari Baghdad ketika dia berumur 16 tahun. Maka dia pulang ketemu ibunya. Maka kata ibunya, "Siapa engkau?" "Aku nih Syafi'i, anakmu ya mamaku." "Enggak, sejak kecil engkau pergi ke belajar ke Baghdad, aku sudah wakafkan anakku untuk agama. Maka tak ada lagi anakku pulang mencari ibu." Maka Imam Syafi'i pun nangis, tapi sambil dengan bahagia anaknya sudah diwakafkan dengan agama. Itu Imam Syafi'i. Jadi saya punya kawan. Itu saya mondok itu di Jawa. Kalau tiap tahun itu kita pulang. Jadi saya punya kawan tuh namanya Uwais. Orang Bogor. Uwais Al-Qarni, panggilannya Uwais. Jadi dia nggak pernah pulang. Tapi dia orang mampu. Orangnya berduit lah, banyak duitnya. Kalau belanja sama dia, war royal. Kalau kita pulang tiap tahun, dia nggak pulang. Dia belajar. Katanya aku pulang 3 tahun sekali ke rumah. Ya, akhirnya pas tahun ketiga kelas 3,
Yang biasanya kita dapat kiriman duit tiap bulan, kok tiba-tiba dia nggak ada kiriman duit. Waktu itu nggak ada HP ya, nggak zaman sekarang HP, soalnya HP sini gampang. Dulu HP, Masya Allah, mujahadah. Dari wartel tuh ke kota dulu, kita ke kota, naik angkot, setengah jam baru dapat HP. Begitu naik ke orang rumah. Kalau kirim surat tuh 6 minggu, kirim surat sekarang 6 minggu baru dibalas. Maka tahun ketiga itu kok dia nggak dapat kiriman duit. Si Wes nih. Biasanya ada duit, sekarang dia nggak bayar bulanan, nggak ada duit. Dia sedih lah. Setahun dia nggak dapat kiriman duit. Ya kita kadang ngasih sodakoh sama dia, namanya sodakoh diam-diam. Kalau dia sampai ada sabun, bajunya sobek-sobek, makannya juga kadang ada lauk, kadang ada, mujahadah orangnya. Tapi orangnya pintar, tapi orangnya sabar, tegar aja, ilmu itu nggak matang mundur dia. Kalau udah gitu dia, udah aku pulang aja, enggak. Dia nggak pulang, setahun dia belajar. Tapi kita tuh ngasih dia duit. Kadang kalau dia lagi jemur baju, taruh duitnya di kantong bajunya. Kadang kalau dia nyimpan nyimpan sabun di lemari, kita buka lemarinya, taruh sabun di situ. Kita pernah nggak tahu aja tuh namanya sedekah secara sembunyi-sembunyi. Penting juga ini. Jadi jangan kalau kita udah ada kawan yang nggak mampu, kita taruhlah di tasnya, di tasnya apa, diam-diam. Sampai setahun. Taruhnya setahun, dia putuskan aku mau pulang lah. Kenapa orang rumah nggak kirim aku lagi duit? Akhirnya dia pulang ke rumah. Pas nyampe di rumah, rupanya ayahnya sudah meninggal. Di rumah, ayahnya sudah meninggal, rumahnya udah nggak ada orang. Akhirnya dia sedih, dia telepon saya gitu. Telepon bagaimana? Telepon orang tua saya, telepon saya, lagi orang tua aku udah meninggal. Bapakku udah meninggal, aku nggak tahu di mana kuburannya. Ibuku udah nikah lagi, entah nggak tahu di mana, kata tetanggaku. Aku pening mau kemana nih? Ya udahlah, kita ke pondok aja lagi. Ayolah kita ke pondok. Sampai di pondok, saya balik lagi ke pondok, dia juga ke pondok. Saya tanya lagi, mana maunya kamu Uwais? Kamu nggak ada yang biayai, nggak ada yang ngasih duit, mau belajar atau mau pulang kerja? Kata dia, kalau aku udah nanggung belajar, aku mau tuntaskan belajar aku nggak mau pulang-pulang. Baiklah, kita ketemu kiai kita, ayo kita ketemu. Ceritakan dia masalah dia, kata kiainya, kamu belajar di sini sampai selesai nggak usah bayar. Ya, sampai selesai selama 6 tahun di situ nggak bayar. Nggak bayar. Maka ajibnya di situ, ketika selesai kita wisuda, maka kita cari channel masing-masing. Ada yang kuliah di sana, ada yang jadi abri, ada yang jadi mana-mana. Saya juga cari channel. Saya pergi ke Jakarta sama dia. Dia nggak ada duit, bayangin nggak punya duit, tapi dia tetap sungguh-sungguh belajar. Nggak ada duit. Akhirnya saya cari channel. Saya ada yang mau pergi ke Yaman, ada yang mau pergi ke Sudan. Pas di Jakarta, kita di posko Jakarta tuh pisah kita cari channel masing-masing mau keluar negeri. Dan dia tinggal di situ sendiri. Dia nggak ada duit, dia juga mau keluar negeri katanya. Aku mau belajar di luar negeri katanya. Akhirnya pas saya berangkat ke Karachi dari pesawat tuh, nyampe di Karachi, telepon dia. Wes, kamu di mana katanya? Aku sudah di Madinah katanya. Masya Allah, dia udah belajar di Madinah. Siapa yang biayai kamu? Nggak tahu saya. Pokoknya saya cari-cari orang, kenalan gini, doa sama Allah, salat 2 rakaat, doa sama Allah, ya Allah, aku mau belajar untuk ilmu luar negeri. Rupanya Allah kirim dia ke Madinah. Sekarang dia pulang, sekarang udah jadi orang-orang yang sukses, Masya Allah ya. Belajar agama ada hambatan bagaimanapun, bahkan sampai orang tua bagaimanapun, kita tetap terus jangan putus asa, terus menimba ilmu sampai dikerok itu agama sampai habis. Ini penting nih. Jadi sungguh-sungguh, tekun, tenanan. Faman ta'adza minhu ustadzuhu yuhramu barakatal ilmi wa la yantafi'u bil ilmi illa qalilan. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahan idzahuma la ikrama. Fasdir lidaika in jafa wa tatabibah wa kana bi jahlika in jafa wa mu'allim. Oleh karena itu, barang siapa yang menyakiti gurunya, maka dia akan terhalang dari mendapatkan keberkahan ilmu dan tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali hanya sedikit. Kata seorang penyair, sungguh guru dan dokter itu keduanya tak akan memberi nasihat jika tak dimuliakan. Maka rasakanlah penyakitmu jika kau tak ramah terhadap dokternya,
dan nikmatilah kebodohanmu jika kau kasar terhadap gurumu. Kalau kita mau berobat, kita hina-hina dokter, dokter malah kasih kita racun. Begitu juga dengan guru, kalau kita tak punya adab dengan guru, bukan ilmu yang didapat, tapi kecelakaan yang didapat dan doa-doa guru. Kalian tahu, doa orang tua kepada anaknya, laisa bainallah wa bainahu hijabun wa bainha hijabun. Kalau mama kita bilang, anak setan, kau jadi setan gitu. Maka hati-hati kalau orang tua nih bilang anak setan, maka jangan sampai hal kita kayak setan. Memang kita nggak jadi setan, tapi hal kita kayak setan. Begitu juga guru itu juga orang tua kita dalam menuntut ilmu. Yang paling terbaik yang kita dapatkan adalah doa baiknya dari seorang guru. Jangan sampai keluar kata-kata kasar, keluar hati yang tak enak dari seorang guru yang capek mikirkan kalian, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kalian. Ketahuilah orang yang menyakiti hati seorang guru yang capek mikirin kesuksesan dunia dan akhirat kalian, maka hidupnya tak akan berkah dan tak akan bahagia. Ya, nyata ini. Nyata ini bukan main-main, ini udah sunatullah, udah qadarullah. Jadi bukan gurunya yang kalian hormati, ilmu yang dia beri, ilmu yang dijaganya itu. Seandainya dunia ini nggak ada guru, mau jadi apa gitu? Mau jadi bajingan semuanya. Ini penting. Hukiya anal khalifah Harun Rasyid ba'atha banahu ilal asma'i liyu'allimahu ilma wa adwal adaba wa farahu yawman yatawaddau wa yaghsilu rijlahu. Babnul khalifah yasubbul ma'a ala rijlihi fata'atabal asma'i biqaulihi innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimadza lam ta'muruhu bi ayyasubbal ma'a bi ihdayadaihi wa yaghsilal bi rijlaka. Diriwayatkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid mengutus putranya kepada Al-Asma'i. Asma'i ini itu salah seorang imam, seorang ulama juga, untuk belajar ilmu dan adab kepadanya. Suatu hari Khalifah melihat Al-Asma'i berwudu dan membasuh sendiri kakinya. Sementara sang putra Khalifah hanya menuangkan air ke kaki Asma'i. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid menegur Al-Asma'i perihal kejadian itu dengan berkata, aku mengirimnya ke sini agar engkau belajar ilmu dan adab, tetapi mengapa engkau tidak memerintahkannya untuk menuangkan air dengan satu tangannya? Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang paling sukses di masanya. Jadi Harun ar-Rasyid ini salah satu khalifah yang paling masyhur di masanya. Beliau juga anak-anaknya dari Khalifah Harun ar-Rasyid nggak ada satupun jadi raja. Semuanya jadi ulama semua, jadi wali-wali Allah semua. Harun ar-Rasyid ngirim putranya untuk belajar ilmu agama, tapi putranya malah nggak belajar tentang adab. Maka Harun ar-Rasyid pun marah. Ya. Masalah hanya membasuh kakinya saja, Harun ar-Rasyid bisa marah. Masya Allah. Jadi Imam Ahmad itu sama Imam Syafi'i itu antara guru dan murid. Ketika Imam Ahmad ini belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad selalu menyediakan wudu untuk sholat tahajudnya Imam Syafi'i. Selalu menyediakan wudu dalam bejana untuk menyediakan wudunya Imam Syafi'i untuk sholat tahajud bertahun-tahun. Padahal beliau ini Imam Syafi'i pun nggak tahu yang menyediakan itu Imam Ahmad. Seandainya Imam Syafi'i tahu, Imam Syafi'i nggak akan menyuruhnya lagi karena beliau sama-sama ulama. Bayangin. Jadi begitu tinggi adabnya seorang guru kepada Imam Syafi'i, padahal sama-sama ulama. Tetapi apa? Karena belajar kepada Imam Syafi'inya itu saking adabnya. Padahal kalau Imam Syafi'i duduk dalam majelis, Imam Ahmad datang, Imam Syafi'i berdiri menghormati yang datang. Karena Imam Ahmad itu seorang ulama juga. Tapi ketika malam hari, Imam Syafi'i nggak tahu yang mengisi bejananya tiap malam itu Imam Ahmad.
Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla ya'khudha kitaba illa bi taharatin. Wa hukiya an Syekh Syamsil Laim Al-Halwani rahimahullah taala annahu qala innama niltul hadzal ilma bi ta'zimi fa inni ma khattul qagida illa bi taharatin. Salah satu bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menghormati kitab, Al-Quran, hadis. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu tidak memegang sebuah kitab kecuali dalam keadaan bersuci. Megang Al-Quran nggak boleh kalau nggak bersuci. Wudu maksudnya. Diriwayatkan dari Syekh Syamsul Laim Al-Halwani bahwa radhiyallahu anhu rahmatullah alaih bahwa dia berkata, aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Aku tidak pernah mengambil kertas tulis kecuali dalam keadaan suci. Penting ya. Al-Quran jangan taruh sembarangan. Ya. Al-Quran dipegang dalam keadaan bersuci. Enggak sopan kita. Dalam firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau pegang Quran kecuali engkau dalam keadaan bersuci. Maka bagaimana dengan perempuan-perempuan yang haid yang belajar Al-Quran? Kalau mau megang perempuan yang haid belajar Al-Quran, megang Al-Qurannya Al-Quran yang terjemah. Setidaknya terjemahnya 50% lebih banyak daripada tulisan Al-Quran itu sendiri. Terjemah atau kitab-kitab tafsir yang lain. Tapi kalau Al-Quran itu nggak ada terjemahnya, maka cewek-cewek yang haid nggak boleh pegang Al-Quran, hukumnya haram. Begitu juga dengan laki-laki yang dalam keadaan junub, maka nggak boleh. Maka yang lebih penting lagi megang Quran dalam keadaan suci. Jangan megang Quran taruh kantong di sini di depan, jangan taruh kantong di celana Quran. Jadi ketika di zaman Turki Utsmani, itu berdiri kurang lebih 400 tahun berdirinya. 700 tahun kurang lebih Turki Utsmani. Orang-orang sana sangat memuliakan Al-Quran. Jadi tingkatan meletakkan buku itu ada adabnya. Tingkatan lemari meletakkan buku-buku ada adabnya. Maka tingkatan lemari rak yang paling atas taruh ilmu Al-Quran. Rak yang kedua itu ilmu-ilmu hadis. Rak yang ketiga ilmu-ilmu fikih. Baru rak yang keempat ilmu-ilmu dunia. Maka suatu ketika ada seseorang pergi ke Turki Utsmani di sana melihat begitu orang tua memuliakan ilmu-ilmu Al-Quran yang ada pada diri mereka. Sampai-sampai aku tak pernah melihat kertas-kertas yang jatuh di bawah ketika aku masuk ke madrasah mereka. Begitu memuliakan sampai kertas-kertas pun tak pernah nampak di bawah-bawah. Berserak gitu, kertas jatuh nggak pernah. Maka kata orang tuh, inilah yang menyebabkan orang Islam itu mendapat kemenangan. Maka ketika dia udah bertahun-tahun, lamanya udah beratusan tahun, ada orang tuh melihat lagi. Maka dia melihat, aku melihat Al-Quran sudah berada di lantai. Dan sebentar lagi ini Turki Utsmani bakal runtuh. Maka betul, Turki Utsmani bakal runtuh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memuliakan Al-Quran. Tingginya suatu kaum karena mereka memuliakan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut. Jadi Al-Quran itu ada hubungannya dengan agama. Jadi kalau kita salah tidak bisa mendapatkan memuliakan yang ada hubungannya dengan Aintum. Baiklah, maka pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Masya Allah, masih banyak yang mau dibahas. Maka kalau ada mau tanyakan, ditanya. Ada pertanyaan? Tidak ada, baiklah. Semoga bermanfaat buat saya, bermanfaat buat semuanya. Besok bisa kita lanjutin pada bab selanjutnya. Amin. Bila taufiq wal hidayah, subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.